Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah Bukit Cemegu City dan sekitarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di Sabtu malam Ahad pekan pertama, ya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebulan lalu, ya. Awal Maret lalu kita ketemu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di pekan pertama kembali Sabtu malam Ahad kita bersua, dan alhamdulillah bisa dalam keadaan offline, ya, bertatap muka dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga masker kita, ya, menjaga jarak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kalender hari ini kita sudah masuk pada pekan-pekan terakhir barangkali, ya, 10 terakhir di bulan Sya'ban. Artinya tidak sampai 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Dan besar harapan kita semoga Ramadan ini bisa lebih baik paling tidak daripada Ramadan tahun lalu. Kita bisa mensyiarkan ibadah kita, salat tarawih berjamaah, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di masjid, ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya insyaallah. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini jelang waktu Isya 19.08, berarti sekitar 30 menitan ke depannya kita akan bahas. Kenapa tuh masuk? Ya, kita akan bahas serial Sirah An-Nabawiyah, ya, sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Bagi jamaah yang ngikutin kajian ini sejak dari awal, ya, kita sudah melangkah cukup jauh, ya. Kita sudah melewati satu semester. Kita sudah bahas beberapa episode dari kehidupan baginda Rasul setelah hijrah ke Madinah, dan pertemuan terakhir saya lihat rekamannya di YouTube, ya. Dan inilah hikmahnya, sebagai dokumentasi, ya, dan sebagai suatu saat kita perlu juga untuk melihat. Terakhir kita bahas tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Persis, ya, kalau dulu atau kecil, ya, saya suka dengar drama sandiwara radio Saur Sepuh Tutur Tinular, pas seru-serunya gitu kan waktunya habis. Nah, bulan lalu juga demikian, ya. Jadi pas seru-serunya, di mana pasukan Ahzab itu sudah nyampe di Madinah, siap, ya, untuk menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah, dan bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan kalau 10.000 tentara ini, ya, bisa masuk ke Madinah jamaah, maka bisa dipastikan kondisi kaum muslimin sangat mengkhawatirkan, ya, karena jumlah mereka waktu itu tidak lebih dari 3.000 orang. Nah, jadi ceritanya 10.000 tentara sekutu, ya, sekutu gabungan akan, ya, menghancur leburkan 3.000 penduduk muslim. Nah, jadi penduduk muslim pada waktu itu di Madinah itu tidak lebih dari hanya sekitar 3.000 orang. 10.000 lawan 3.000, udah selesai, ya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, laptopnya bisa connect dengan izin Allah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas prakarsa dan usul dari Salman Al-Farisi, ya, seorang pemuda
dari Persia, ya. Dia walahir di daerah Iran, hari ini daerah Jayun namanya, merantau ke Mosul, Irak, sempat ke Damaskus, Suriah dan seterusnya, mencari kebenaran dan ketemu baginda Rasul di Madinah Al-Munawwarah dan masuk Islam. Kata Salman ini, kunna bi Faris, ya, dulu kami di Persia, idza husirna alaina, ya, kalau kami dikepung musuh, ya, idza husirna, kalau kami dikepung musuh, ya, khandaqna alaina, kami menggali parit. Maka atas usul Salman Al-Farisi inilah kaum muslimin menggali parit. Kita tiba pada pembahasan ini pada pertemuan lalu. Sudah berhadapan, kafir Quraisy dan sekutunya berada di luar, pengen masuk ke Madinah, sementara kaum muslimin mempertahankan Madinah ini dengan parit, yang tentu saja tidak seluruh sekeliling kota Madinah bentengi dengan parit, karena kondisi alam dan kultur, ya, secara geografis Madinah itu sangat membantu kaum muslimin, di mana yang harus dibentengi dengan parit itu hanyalah bagian depan saja, bagian utara. Ada mengatakan 5, ada mengatakan 7 kilo, sekitar itulah, ya. Sementara dari arah barat, ya, dibentengi dengan bebatuan dan bebukit tinggi, ya, ini benteng alam, ya. Bagian timur juga dilapisi dengan pepohonan kurma dan kebun-kebun kurma milik penduduk Madinah. Musuh tidak mungkin menyerang dari dua arah ini. Dan dari arah selatan ada benteng-benteng Yahudi Bani Quraiza yang ditutup dengan rapat, sehingga bagian utara inilah yang dibentengi kaum muslimin dengan parit. Nah, pada masa pengepungan ini, ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masing-masing bertahan. Kaum muslimin, ya, berusaha untuk mempertahankan parit ini. Setiap kali ada yang pengen masuk, dihujani dengan anak panah, dirintangi sedemikian rupa agar mereka tidak bisa masuk. Sementara Yahudi sekutu, ya, pasukan sekutu yang berada di luar, mereka masang base camp, masang tenda, mengepung kaum muslimin. Itu kalau ditotalkan hampir 1 bulan, 25 hari lamanya mereka mengepung, ya. Nah, pada masa ini apa yang kemudian terjadi? Masing-masing mencari peluang, ya, agar bisa mengalahkan musuhnya, ya. Adalah Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid pada waktu itu masih kafir, ya. Dia masih kafir, seorang panglima perangnya tak terkalahkan dengan ide-ide cemerlang yang luar biasa. Dikisahkan jamaah dia mengelilingi Madinah itu seharian bersama dengan beberapa orang pasukan berkuda, mencari kemungkinan celah yang mungkin dimasukin, diserang, ya. Dari 4 penjuru mata angin itu ternyata ada dari arah utara nggak mungkin, karena dijaga kaum muslimin dan ada parit. Dari barat tidak mungkin juga karena bebatuan tinggi besar dan kemudian bebukitan tinggi. Dari arah timur juga tidak mungkin. Ada peluang dari arah selatan. Tapi bagian ini dihuni oleh orang-orang Yahudi Bani Quraiza yang masih berkoalisi dengan Rasulullah, dengan kaum muslimin. Untuk itu, ya, dia berpikir, kalau orang Yahudi Bani Quraiza ini bisa di lobby, ya, supaya berpindah berkoalisi dengan mereka, ini peluang yang sangat bagus, sehingga mereka bisa membukakan benteng dan mempersilahkan pasukan sekutu ini menyerbu Madinah. Tapi, ya, untuk melobi mereka ini tidak mungkin orang-orang Quraisy, mesti sesama Yahudi juga, dia main ras. Maka dimintalah Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi Bani Nadir, yang sudah diusir baginda Rasul karena berkhianat. Mereka bermarkas di Khaybar. Maka dilobilah, dan singkat cerita nakumullah, Yahudi Bani Quraiza ini mau, mereka mengkhianati kaum muslimin dan clear, mereka menyimpang, bergabung, membelot bersama dengan sekutu. Sementara itu orang-orang munafik yang berada di dalam Madinah terus berkeliaran mencari peluang. Orang munafik itu kan sederhana, ya, di mana ada manis, ya, di mana ada gula, maka dia di situ berada. Di mana kemungkinan menang, maka di situ akan bertiup, gitu, ya. Jadi la ilaha ula'i wa la ilaha, di mana tempat enak, ya, di situ dia berada, ya. Jadi karena itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi kaum muslimin waktu itu begitu sangat mencekam.
di luar mereka terancam ya, oleh pasukan sekutu, di dalam mereka terus digerogoti, dihantui oleh orang-orang munafik yang kapanpun bisa berkhianat ya. Sementara Yahudi itu clear berkhianat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa." Ya, jadi irja'ukum ketika datang kepada kalian, min fauqikum dari atas, dari luar, wa min asfala minkum dari bawah. Orang Yahudi berkhianat dari berbagai kondisi, kaum muslimin diancam dalam kondisi demikian. Dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Nah, apa pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita lanjutkan, ini tambahan kondisi yang luar biasa ya. Saking mencekamnya kondisi itu sampai sebagian sholat tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Bahkan ada yang terlewatkan, tapi tetap dilaksanakan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, dalam Al-Musnad, an Abi Ubaidah ibni Abdullah an abihi annal musyrikina syaghalun nabi. Dikisahkan bahwa orang-orang musyrikin itu syaghalu an-nabi, menyibukkan Rasulullah, terancam baginda Rasul alaihi salam yaumal khandaq, pada perang Khandaq, an arba' salawat. Sampai Nabi dan kaum muslimin itu tidak sempat, tidak bisa terlewatkan arba' salawat, 4 kali waktu salat. Hatta dhahaba minal laili masyaallah, sampai kemudian masuk malam hari, artinya siang udah lewat, masuk malam hari dengan izin Allah. Qala fa amara bilalan fa azana tsumma qama shalah fa shalla zuhra. Kemudian baginda Rasul memerintahkan kepada Bilal, sudah agak larut malam begitu kira-kira ya, fa azana tsumma qam, kemudian Bilal mengumandangkan azan dan langsung qomat, fa shalla zuhra. Jadi malam itu mereka salat zuhur. Tsumma qama fa shalla, kemudian qomat lagi, summa fasal al-asr, lalu salat asar. Summa qam fasalla, kemudian Bilal qoman lagi, fasal al-maghrib, salat maghrib, summa qama fasalla al-isya, lalu kemudian mereka salat isya. Jadi 4 waktu salat, ini gambaran begitu mencekamnya mereka sampai hanya bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Kita bersyukur saya secara pribadi dalam kondisi apapun alhamdulillah belum pernah mengalami kondisi demikian, dan kita tidak ingin. Kita tidak ingin demikian mencekam kondisi yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu Nah, bahkan baginda Rasul SAW dikisahkan sempat mempunyai pemikiran untuk berdamai dengan Bani Ghatafan, salah satu kabilah besar yang di Madinah waktu itu, dan menjanjikan kepada mereka kalau mau berkoalisi sepertiga buah-buahan Madinah. Makanya dalam kajian-kajian politik Islam, saya kebetulan S2 saya sempat mengambil tema ini kajian-kajian politik Islam, pada titik tertentu dalam kondisi yang tidak biasa sangat mungkin, saya ulangi lagi dalam kondisi tertentu ini, tapi ini jangan digeneralkan, dalam kondisi tertentu menimbang manfaat dan mudaratnya secara politik sangat mungkin umat Islam, partai Islam berkoalisi dengan non muslim. Tapi ini jangan digeneralkan, dalam kondisi yang sangat terdesak menimbang manfaat dan mudaratnya, menimbang maslahat dan mudaratnya. Misalnya di daerah yang kita minoritas gitu kan, minoritas muslim, minoritas, dan nggak ada pilihan. Kalau kita tidak ikut misalnya dalam aktivitas politik, misalnya dalam pemilu pilkada khususnya, maka kita akan semakin terjepit. Maka dengan mengusung misalnya calon kita, lalu kemudian didukung oleh non muslim sehingga kita menang dan kita yang mengendalikan, peluang-peluang seperti ini sangat mungkin terjadi. Dan Nabi sempat mengemukakan kemungkinan ini, walaupun akhirnya nggak jadi. Jadi Nabi mengajak Bani Ghatafan yang kafir itu, gitu kan, yang kafir itu untuk berkoalisi dengan kaum muslimin dan menjanjikan sepertiga buah-buahan hasil panen Madinah. Namun usul ini kemudian
tidak disetujui oleh para sahabat. Ini Nabi yang usul. Ya, jadi qadarullah Nabi usul ini tidak disetujui. Nah, sementara itu kafir Quraisy terus berusaha untuk mencari peluang masuk ke parit, dan adalah Amr bin Abdul Wud. Ini jagoan Quraisy. Sekali Umar bin Khattab ditakuti sangat, berhasil masuk. Jadi kalau dalam film Omar itu diilustrasikan, jadi anak buahnya itu ya terjun ke parit, lalu mereka mengangkat balok atau sejenisnya dijunjung begini, bikin jembatan, sehingga Amr bin Abdul Wud dengan beberapa orang pasukan berkuda bisa masuk, meniti jembatan, masuk ke dalam Madinah. Nah, ini seru ya. Begitu dia masuk, Amr bin Abdul Wud yang jagoan ini katanya, dia petantang petenteng. Kalau bahasa Betawinya ini bahasa Betawinya ya, siapa yang berani ngelawan gue gitu. Siapa yang berani ngelawan gue? Man yubariz, siapa yang mau duel sama saya? Di hadapannya ada para sahabat Nabi, Nabi juga ada di situ ya. Adalah Ali bin Abi Thalib yang berada samping Rasulullah ya. Ali ya, para sahabat terus terang ini bukan masalah ngeper atau tidak ngeper, tapi menunggu instruksi dari Nabi SAW. Kata Ali bin Abi Thalib nyenggol Rasulullah, ya Rasulullah, tunjuk saya. Tunjuk saya, ini Ali. Kata Rasulullah SAW, ya Ali ya, itu Amr bin Abdul Wud, semua orang kenal ya. 2 kali Nabi ditoel ya, oleh Ali bin Abi Thalib, dan pada kali ketiga kata Rasul, qum ya Ali, bangun ya Ali. Maka Ali bin Abi Thalib setelah bangkit dengan pedangnya yang khas Zulfiqar, demikian disebutkan pedangnya ya, tanpa kuda dia menghadapi Amr bin Abdul Wud ini. Dicatat oleh sejarah dialog tersebut ya, kata Amr bin Abdul Wud ya, siapa kamu? Man anta ya, man anta. Kalimat man anta ini bukan nanya benaran, ini pelecehan ya. Kalau bahasa premannya itu siapa lo? Udah tahu sih, tapi nanya siapa lo? Man anta. Kata Ali bin Abi Thalib, ana Ali ibn Abi Thalib. Ketawa Amr bin Abdul Wud ini, jazakumullah, kata dia, minggir. Saya tidak ingin membunuh anak kecil. Jadi Ali itu dianggap anak kecil, anak muda gitu ya. Dan memang umur Ali jauh di bawah Amr bin Abdul Wud. Umur Ali waktu itu kira-kira 8 tambah 13, 21 tambah 5, 26 tahun. Sekitar 26 tahun. Sementara ini udah senior. Angkatannya Khalid bin Walid ya, Umar bin Khattab sudah 40 sekian usianya, jagoan. Kata dia, ana la uridu an aqtulak, saya tidak ingin membunuhmu wahai anak kecil. Kata Ali bin Abi Thalib, walakinni uridu an aqtulak, tapi saya ingin membunuhmu. Marah Amr bin Abdul Wud ini. Dikisahkan dalam hadis lain, dia loncat dari dari kudanya, jazakumullah. Kemudian dengan pedangnya yang terunus dan sangat tajam itu, dikisahkan dia memapas ya, 2 kaki kudanya sendiri yang bagian depan ya. Ini namanya show of force, menunjukkan bahwa pedang itu sangat tajam. Kayak kita lah ya, kalau ada yang mau berantem ya, jadi ngambil batu bata dulu, kemudian diginiin untuk menunjukkan palanya keras. Nah, Amr bin Abdul Wud juga demikian ya, dicabut pedangnya, dipangkas kedua kaki kudanya untuk menunjukkan betapa tajam pedang miliknya ini. Tapi Ali bin Abi Thalib adalah Ali, seorang askariyun, seorang militer sejati, seorang petarung yang luar biasa. Walaupun tubuhnya tidak segede Umar, tidak setinggi Khalid, tapi dia memiliki kekuatan fisik yang sangat dahsyat, Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah duel 1 lawan 1, al-muwarazah, antara Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Abdul Wud ini, jemaah. Dan pada suatu kesempatan pedang Ali ini berhasil memangkas punggung tangan Amr bin Abdul Wud sehingga pedang terlempar. Maka dengan pedangnya juga ya, Ali berhasil mendesak lawannya ini dan berhasil menetakkan ujung pedangnya yang bertangkai 2 ini ya ke lehernya Amr bin Abdul Wud. Ya, jadi tinggal giniin lagi ya. Ketika Ali bin Abi Thalib akan menyelesaikan riwayat Amr bin Abdul Wud ini, apa yang kemudian terjadi? Amr bin Abdul Wud ini meludahi Ali. Diludahi. Kebayang nggak Pak kalau kita dalam posisi Ali? Ini tinggal begini nih. Kemudian orang ini ngeludahin kita, jadiin sekalian gitu ya.
Tapi Ali tidak. Ali dikisahkan malah menarik pedangnya dan kemudian dia beristighfar, menenangkan dirinya. Setelah sekian detik berlalu, diayunkan pedangnya dan dipangkas leher Amr bin Abdul Muttalib tersebut sehingga dia tewas di tempat. Belakangan ada yang nanya, "Ya Ali, kami lihat tadi ketika pedang Anda sudah di leher, kemudian dia tarik lagi, kenapa itu?" Kata Ali, "Dia tadi ngeludahin saya. Terus dia ngeludahin saya, terus kalau saya bunuh langsung, saya khawatir. Ya, niat saya membunuhnya itu bukan karena Allah, tapi karena diludahin." Begitu seorang Ali menjaga niatnya. Bahkan ngebunuh pun itu harus ihsan, harus benar niatnya itu. Sama seperti kita nyembelih sapi ini berkurban. Jadi udah diikat kakinya, tiba-tiba ada yang ketendang kakinya di antara yang ngikat tadi itu, saya di tempat saya pernah gitu ya. Jadi salah seorang yang itu ngikat kaki itu ketendang kakinya, dia kebanting. Jangan dia nyuruh nyembelih, karena nyembelih ntar gak ikhlas. Ya, dia nyembelihnya karena ditendang gitu kan. Begitulah kira-kira. Ya, maka anak buahnya berhamburan pulang dan gagallah Amr bin Abdul Wud mengalahkan kaum muslimin. Nah, dalam kondisi demikian, ketika kaum muslimin dalam kondisi terjepit, datanglah pertolongan Allah. Dalam kondisi yang sangat terjepit, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Berupa apa? Bukan tentara besar, bukan pasukan, bukan juga tokoh-tokoh yang digdaya yang bisa mengalahkan mereka, tidak, tapi hanya dengan seorang laki-laki. Nah, jadi tentara Allah itu menolong kaum muslimin itu hanya seorang laki-laki ghairu ma'ruf, enggak dikenal sebelumnya. Kalaulah dia tidak memainkan peran ini, sejarah tidak akan pernah mencatat namanya, enggak terkenal. Ya, namanya dicatat sejarah dengan Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani. Ya, Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani ini jamaah dari kabilah Bani Ghatafan yang berkoalisi dengan musuh. Datanglah dia masuk ke Madinah Al-Munawwarah, segera dicegah oleh para sahabat. "Siapa Anda?" Kata dia, "Saya Nu'aim, ana muslim, saya muslim. Pertemukan saya dengan Rasulullah." Maka dipertemukanlah Nu'aim ini dengan baginda Rasul di dalam tendanya. Kata Nu'aim, "Ya Rasulullah, ana muslim minal Ghatafan, saya ini muslim dari kabilah Ghatafan yang berkoalisi dengan kafir Quraisy itu, musuh Anda itu. Nah, saya dari mereka, dari kabilah mereka. Apa yang bisa saya bantu?" Wah, ini kalimat jamaah yang harus rajin-rajin kita ucapkan ke teman-teman kita, ke pengurus masjid. Jangan sungkan-sungkan datang ke mana, Pak Anton atau pengurus lain, "Pak, ada yang bisa saya bantu." Begitu. Ada yang bisa saya bantu. Menyerahkan diri untuk memberikan bantuan. "Ya Rasulullah, ada yang bisa saya bantu," kata dia. Maka Nabi segera menceritakan kondisi kaum muslimin. Kata Nabi, "Kita dikepung dari luar 10.000 tentara, Yahudi berkhianat, orang munafik siap menggunting dalam lipatan, bahkan di antara mereka sudah pernah ada yang mau masuk. Nah, ini kondisi kita." Terus kata Naim, "Lakukan apa yang Anda bisa. Al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Silakan." Maka Nu'aim segera punya ide. Apa yang lakukan? Dia keluar dari tenda baginda Rasul dan segera memulai aksinya sendirian. Bukan melempar bom, enggak, itu risikonya tinggi dan banyak jeleknya gitu kan. Mati ya, musuh belum tentu mati. Nama kaum muslimin udah jelek. Bukan itu yang dilakukan. Dia melakukan siasat. Dia melakukan al-khid'ah, tipu daya. Pertama kali dia mendatangi Yahudi Bani Quraizah yang telah mengkhianati kaum muslimin. Kata dia kepada pimpinan Yahudi Bani Quraizah ini, "Anda tahu siapa saya? Dari kabilah Ghatafan. Kita satu geng, satu kelompok, satu koalisi. Kabilah saya Ghatafan itu berkoalisi dengan kafir Quraisy, dan Anda juga baru gabung nih. Kita satu grup nih." Kira-kira demikian ya, satu geng. Tapi kata dia, tindakan Anda mengkhianati Muhammad dan bergabung dengan kafir Quraisy itu risikonya tinggi. Menurut pengamatan saya, kata. Risikonya tinggi. Maksudnya, kata pimpinan kabilah Bani Quraizah ini begini, kalau nanti kita perang berkecamuk, iya kalau menang,
Menang ya. Lagian kalau menang nggak ada untungnya bagi Anda. Ini kan tanah kelahiran Anda. Apa untungnya? Ya, Anda pun menang nggak ada untungnya gitu kan, sama aja. Tidak ada yang berubah. Tapi kalau kalah, ini bahaya. Sebab kalau kita kalah perang, ya, maka kafir Quraisy itu akan pulang ke kampungnya di Mekah. Dan Anda akan dihukum Muhammad sebagaimana dia sudah menghukum dua kabilah Yahudi sebelumnya. Ya, dalam benak Yahudi ini benar juga, ini risikonya tinggi. Terus apa nasihatmu? Kata Yahudi Bani Quraisyah ini, saya sarankan kalau Anda berkoalisi dengan kafir Quraisy itu ya, jangan kasih cek kosong, mesti ada ikatannya. Ya, minimal begini, Anda datang ke kafir Quraisy itu ya, minta beberapa tokoh mereka sebagai ruhunan, sebagai sandera, tahan mereka, sehingga ketika mereka nanti kalah, andai kalah, mereka punya sandera untuk dipertahankan. Nah, ini namanya timbal balik dari berkoalisi tersebut. Kata Yahudi Bani Quraisyah ini benar juga, pemikiran yang bagus. Nah, sementara mereka berpikir Nuaim lari ke kafir Quraisy. Dan dia ngomong beda lagi. Kata dia, saya dengar Anda berhasil melobi Yahudi Quraisyah untuk berkoalisi dengan kita, kata dia, dengan pasukan sekutu. Betul, kata Abu Sufyan, clear. Bahkan kita sudah hampir tentukan tanggal mainnya untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Saya dapat kabar, katanya, mereka itu tidak benar-benar mengkhianati Muhammad, tidak serius berkoalisi dengan kita. Malah saya dapat info, katanya gitu kan, saya dapat info sebentar lagi mereka itu akan datang ke sini meminta tokoh-tokoh kalian untuk diserahkan ke Muhammad agar dipenggal lehernya. Clear tuh, nyambung tuh ceritanya gitu ya. Jadi kata Nuaim, saya mendengar, padahal itu usulnya dia, kan usulnya dia ya. Saya mendengar bahwa orang Yahudi Bani Quraisyah ini akan datang ke sini meminta kepada Anda untuk disandra beberapa tokoh, ditambah oleh Nuaim untuk diserahkan kepada Muhammad dan dipenggal lehernya. Dan betul, tidak lama setelah itu datang Yahudi Quraisyah ketemu dengan Abu Sufyan. Kata dia, ya Abu Sufyan, kita nggak mungkin berkoalisi tanpa ada ikatan. Terus kata Abu Sufyan, kami minta jaminan 10 orang dari Anda untuk kami tahan. Bener ini, cerita Nuaim bener ya. Nggak mau dia kan, Yahudi ini nggak mau bergabung gitu kan, nggak mau buka benteng mereka, sementara orang-orang kafir Quraisy nggak mau menyerahkan tokohnya kepada orang Yahudi karena disangka akan diserahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Maka koalisi mereka pecah dan ketika tiba pada hari yang dimaksud mereka ingin menyerang, mereka tidak dibukakan pintu, gagal. Pada hari Sabtu demikian dikisahkan mereka siap untuk menyerang, kata Yahudi ini enggak, Sabtu itu hari mulia bagi kami. Dan pada akhirnya mereka gagal menyerang kaum muslimin. Dan ketika mereka sedang kebingungan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara yang berikutnya berupa angin puting beliung yang membongkar tenda-tenda kafir Quraisy tersebut sehingga mereka berantakan di malam yang sangat dingin itu. Dalam kebingungan itulah mereka memutuskan akhirnya untuk meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika kondisi yang tidak jelas seperti itu, baginda Rasul SAW ingin mengetahui kondisi musuh. Maka Nabi memilih di antara para sahabatnya siapakah yang kira-kira bisa menyelusup masuk ke jantung musuh untuk mengetahui kondisi terakhir mereka. Ditunjuklah Hudzaifah ibnul Yaman. Ya Hudzaifah, kata Rasul, Anda masuk ke jantung musuh, keluar dari Madinah, masuk ke sana dan cari informasi fix tentang mereka. Maka dengan kecanggihan intelijennya masuklah Hudzaifah ibnul Yaman persis ketika Abu Sufyan sedang mengumpulkan pasukannya dan memberikan keputusan. Waktu itu malam hari. Hudzaifah masuk ke tengah-tengah mereka, tapi nggak ketahuan. Di situ pinternya dia. Kata Abu Sufyan, saudara sekalian, kita akan putuskan suatu keputusan yang penting. Jangan sampai keputusan ini bocor. Dan pastikan di tengah kita tidak ada intel. Di tengah kita tidak ada mata-mata. Hendaklah masing-masing dari kalian mengenal siapa yang di sampingnya.
Nah, itu teori yang dikemukakan oleh Abu Sufyan bin Harb untuk mengantisipasi, ya, jangan ada intel di tengahnya, maka pastikan yang di kiri kanan Anda ini Anda kenal. Dengan kecerdasannya Hudzaifah bin Yaman lebih dulu nanya ke orang sebelah kanannya, kirinya, dan nanya ke sebelah kanannya. Jadi dia aman. Jadi sebelum ditanya dia nanya duluan. Ya, sebelum ditanya dia nanya duluan. Sehingga ketika Abu Sufyan memberikan keputusan akhir, kata dia, kita pulang. Ya, tidak ada manfaatnya lagi kita berada di tempat ini. Perbekalan kita sudah habis, tenda-tenda sudah terbongkar ludes, ya. Panci-panci kita diterbangkan angin, kita tidak mungkin bertahan. Clear. Dapatlah informasi tersebut. Maka Nu'aim bin Hudzaifah bin Yaman segera kembali kepada baginda Rasulullah SAW dan beritakan kabar tersebut. Makanya belakangan, ya, Hudzaifah ini dijuluki dengan sahibu sirri Rasulullah, ya, sang pemegang rahasia Rasulullah, intelnya Rasulullah. Dan dalam sejarah kemudian beliau diberikan kehormatan, ya, diberikan daftar nama-nama orang munafik. Ya Hudzaifah, ini nama-nama orang munafik. Tapi ingat, ini rahasia, jangan bocor ke siapapun. Maka sampai sekarang kita nggak tahu tuh siapa nama-nama itu, ya, karena nggak pernah disampaikan oleh Hudzaifah kepada siapapun. Tapi Umar cerdas. Ketika Nabi meninggal dunia, satu persatu orang-orang meninggal dunia juga, ya, dan nggak tahu ini orang munafik atau tidak. Maka Umar melihat Hudzaifah. Kalau ada yang meninggal dunia, Umar lihat Hudzaifah ikut nggak mensolatkan orang ini. Kalau Hudzaifah ikut mensolatkan, Umar ikut juga. Tapi kalau Hudzaifah tidak mensolatkannya, nggak ikut mensolatkan orang ini, Umar nggak mau nyolatkan juga, karena orang ini munafik. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kalian selamanya mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Kalau ketahuan itu orang munafik, kata Allah SWT, jangan disolatkan. Dan ini teguran dari Allah SWT terhadap nabinya yang mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tidak lama sepulang mereka dari perang Tabuk. Enggak boleh, kata Allah. Tapi kalau yang sudah terlanjur, ya sudah. Jadi kalau ketahuan betul itu orang munafik, wala tusalli alaihim mata abada, jangan solatkan mereka. Maka Umar cerdas, dia tidak mau solatkan kalau ada yang meninggal dunia, dan Hudzaifah tidak mau solatkan. Maka pasukan sekutu ini jamaah meninggalkan Madinah Al-Munawwarah setelah mengepung hampir sebulan, dan korban pasukan perang, ya, di antara mereka 10 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 6 orang. Di antara yang meninggal itu ada sosok yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz tidak lama setelah perang ini juga meninggal dunia karena luka yang parah. Sebagai penutup, ya Allah, ada beberapa pelajaran ringkas yang bisa kita ambil, mungkin beberapa menit lagi sebelum azan. Pertama, perang Ahzab atau perang Khandaq ini produk murni orang Yahudi. Inisiatornya mereka, provokatornya mereka, gitu kan, di balik layarnya mereka. Walaupun ketika mereka perang tidak ada di tempat. Jadi produk asli Yahudi, mereka lah yang menggagas perang ini. Mereka yang menghubungi kafir Quraisy, melobi mereka agar membentuk pasukan dan menyerang Madinah. Makanya wallahu alam, berbagai kekisruhan di dunia hari ini bisa jadi di belakangnya orang-orang Yahudi yang kadang kita tidak ketahui. Seperti ini kan nggak tahu kita, nggak tahu, ya. Padahal mereka aslinya, mereka yang dari Khaybar, kita pernah ceritakan, datang ke Mekah memprovokasi tokoh-tokoh Quraisy sehingga terbentuklah pasukan dan menyerang Madinah. Satu. Yang kedua, pentingnya perjanjian tertulis. Jadi Nabi membuat perjanjian dengan kafir, dengan Bani Quraisyah ini. Maka setelah kajian ini, pada edisi depan jamaah, kita akan bahas beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Khandaq, antara lain, penyerbuan terhadap kabilah Bani Quraisyah yang berkhianat. Jadi orang yang berkhianat itu nggak boleh didiemin, harus diberikan sanksi. Dan nanti kita akan lihat sanksi apa yang diberikan Nabi kepada Yahudi Bani Quraisyah yang berkhianat ini. Dan sangat tegas, sangat keras. Kemudian yang ketiga, menggunakan strategi perang orang lain, boleh. Jadi strategi yang digunakan kaum muslimin saat itu adalah milik Persia, bukan dari kaum muslimin, bahkan bukan dari Arab, tapi karena menguntungkan kaum muslimin bisa dipakai. Sudah waktu isya, ya, kita teruskan 2 poin lagi. Yang berikutnya,
Pemimpin itu bukan penonton. Nabi terlibat dalam penggalian parit. Beliau mengangkat batu, membantu kaum muslimin, berpeluh, berkeringat, kelaparan, sampai beliau mengganjal perutnya dengan 2 batu. Kalau yang lain kan 1 batu, dia 2 batu. Artinya apa? Seorang pemimpin itu bukan dia nunjuk-nunjuk doang, tapi dia terdepan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terakhir sebagai penutupnya, gertakan dari pasukan Ahzab pun harus dilawan dengan gertakan juga. Sebagaimana Amr bin Abdul Wud yang masuk ke Madinah menantang kaum muslimin, ini nggak boleh dibiarin. Ada yang maju, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi berperang itu jamaah sesuai dengan apa yang digunakan oleh musuh. Kalau hari ini musuh menyerang kita dengan al-ghazw al-fikri, perang pemikiran, kita juga harus siapkan itu, tentu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah akhlak-akhlak yang islami. Ya rakamullah, selesainya tentang perang Ahzab ini rakamullah yang terjadi bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Nah, setelah ini nantinya kita akan bahas beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang ini. Saya mencatat ada 4, antara lain perang Bani Quraidah, lalu kemudian perang Bani Muraisi, Nah, ini ada 4, Mustalik, yang kemudian pernikahan Nabi dengan Juwariyah, dan terakhir ada peristiwa Haditsul Ifki, di mana istri Nabi Aisyah difitnah berselingkuh. Nah, jadi fitnah itu bukan zaman now doang, dulu udah ada penyebaran informasi hoax. Jadi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita siap-siap melaksanakan sholat berjamaah. Yang batal wudunya silakan berwudu ulang. Ada pertanyaan penting yang diklarifikasi? Cukup ya? Baik, kita cukupkan. Wallahu alam mungkin pertemuan depan sudah masuk ke Ramadan, mungkin kalau tidak kita akan bahas setelahnya mungkin insyaallah. Nanti koordinasi dengan pengurus. Jazakumullah khair jaza atas perhatian, biar berkah kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan muazzin.